Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Stefani Galuh Kristanti, NIM 2018-012-033 dari kelas A, mata kuliah Ergonomi Lingkungan. Saya akan menjelaskan tentang supply chain management dari PT Indofood dengan produk Indomie. Apa itu supply chain? Supply chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik, distributor, toko atau retail, serta perusahaan pendukung seperti jasa logistik. Ini merupakan gambar dari supply chain management, dari manufacturing, supplier, hingga distributor dan customer. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, yaitu merupakan salah satu produsen produk konsumen dengan usaha utama, salah satunya yaitu mie instan Indomie. Kemudian saya akan menjelaskan tentang proses produksi dari Indomie itu sendiri. Proses produksi mie instan melalui 8 tahapan. Yang pertama yaitu mixing atau pencampuran. Yang kedua yaitu pressing atau pengepresan. Setelah itu sliding atau penguntaian mie. Yang keempat yaitu steaming atau pengukusan. Yang kelima yaitu cutting and folder atau pemotongan dan pencetakan. Yang keenam yaitu frying atau penggorengan. Selanjutnya yaitu cooling atau pendinginan. Yang terakhir yaitu packing atau pengemasan. Ini merupakan bungkus dari produk Indomie. Berikut merupakan tabel dari proses produksi. Dimulai dari tepung atau flour, lalu lanjut pencampuran atau mixing, lalu ditambah dengan bahan tambahan lainnya. Setelah pencampuran, dilanjutkan dengan pengepresan. Setelah pengepresan, lalu pembentukan untaian mie. Setelah pembentukan untaian mie, maka dilakukan pengukusan. Setelah pengukusan selesai, pemotongan dan pencetakan. Setelah itu dilanjutkan dengan penggorengan, lalu pendinginan, dan yang terakhir adalah pengemasan. Supplier apa sajakah yang dibutuhkan mie instan Indomie? Supplier yang dibutuhkan antara lain pemasok tepung, pemasok bumbu, bahan baku, dan kemasan. PT Indofood menggunakan pemasok tepung yang berguna mengirimkan stok tepung dari Bogasari Flour Mill, pemasok bumbu dari PT Food Ingredients Development, PT Salim Infomas Pratama Tbk, Procipac, dan Supernova Group. Untuk pengemasan, supplier yang digunakan yaitu Puri Nusa Eka Persada, PT Prima Makmur Kemindo, dan Respati. Kemudian, saya akan menjelaskan gambaran rantai pasok. Pemasok tepung, pemasok bumbu, kemudian masuk ke dalam gudang bahan baku. Setelah itu, masuk ke pabrik proses pembuatan mie instan. Ketika jadi, dilakukan pengujian di laboratorium. Ketika sudah uji lab, kemudian pengemasan mie instan. Setelah pengemasan selesai, lalu lanjut untuk ke distributor mie instan. Dari distributor, mie instan akan didistribusikan ke toko atau pengecer mie instan, dan kemudian sampailah mie instan ke konsumen.
Pengelolaan rantai pasok agar perusahaan menjadi efisien dan efektif. Yang pertama yaitu menggunakan sistem first in first out atau biasa disebut dengan FIFO. Yang kedua yaitu dengan penataan alur kerja. Alur kerja yang tepat akan meningkatkan keefektifan rantai pasok. Yang ketiga menggunakan vendor, yaitu perusahaan atau perorangan yang menjual suatu produk ke pihak lain untuk mendukung kinerja perusahaan. Supplier, mendapatkan kepercayaan dari supplier-supplier yang ada. Yang terakhir yaitu dengan pengambilan keputusan dan sistem informasi. Perusahaan dapat menentukan sejumlah keputusan pokok di mana investasi sistem baru mungkin dapat meningkatkan kualitas. Sekian yang dapat saya jelaskan, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Salam.